Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Dara Panamita. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu asumsi dan dimensi perkembangan peserta didik. Nah, teman-teman, di sini tuh ada 4 bagian. Yang pertama, tridimensi peserta didik. Yang kedua, dimensi sosial peserta didik. Yang ketiga, dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu asumsi-asumsi perkembangan peserta didik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tridimensi peserta didik. Nah, dengan mengikuti pemikiran filsuf kuno Bas van Riebeeck pada tahun 2009, berpendapat bahwa manusia termasuk peserta didik terdiri dari unsur atau dimensi, yaitu fisik, nurani, dan pemikiran. Nah, yang pertama, fisik manusia adalah penampakan di permukaan. Contohnya tumbuh jakun, terus rambut keriting, rambut lurus, pendek, tinggi, dan unsur fisik lainnya. Dan yang kedua, nurani dan nalar hati dapat dipandang sebagai bantuan bagi keinginan seseorang yang menyangkut perasaan pribadi, seperti simpati, empati, antipati, dan perasaan pribadi lainnya. Dan yang ketiga, pemikiran atau nalar otak dapat dipandang sebagai bantuan kesadaran jati diri seseorang bagi keinginan seseorang atau peserta didik itu sendiri. Nah, teman-teman, di tridimensi peserta didik ini tuh ada sisi positif dan negatifnya. Nah, di sisi positifnya pastinya ya, manusia adalah makhluk yang mulia, berakal, berbudi, beradab pastinya, dan juga paling potensial untuk berkembang. Nah, di sisi negatifnya ini, sebagian manusia itu adalah makhluk yang tamak akan teknologi, sumber daya alam yang berlebih, terus pembisnis yang curang. Jadi di pendidikan ini tuh tugasnya untuk mengoptimasi potensi peserta didik dari sisi negatif ke sisi positif, dan juga meningkatkan serta memaparkan sisi positif itu sendiri. Oke, yang kedua yaitu dimensi sosial peserta didik. Nah, pada dasarnya setiap individu diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dengan dasar-dasar yang baik agar dalam perkembangan selanjutnya tidak meninggalkan bibit-bibit perpecahan antara satu dengan yang lain, serta menciptakan masyarakat yang lebih kondusif. Jadi kita itu sebagai makhluk sosial ya, kita harus bersosialisasi dengan sesama manusia, bersosialisasi dalam masyarakat demi terciptanya lingkungan yang harmonis. Nah, peserta didik ini juga memiliki keinginan untuk memahami dan menerima lingkungan mereka. Rasa ingin tahu baik alami maupun direncanakan akan mendorong peserta didik menjadi manusia masa depan yang mampu menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, alat-alat canggih, serta keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, perkembangan dimensi kesosialan ini dapat diamati dari dua sisi. Yang pertama yaitu perkembangan dimensi kesosialan. Nah, perkembangan dimensi kesosialan ini itu terbentuknya dari pergaulan ya. Namanya juga bersosialisasi, pastinya ada pergaulan ya. Pasti bergaul dengan sesama anggota masyarakat yang lain. Dan yang kedua yaitu faktor di bidang pendidikan. Faktor di bidang pendidikan ini adalah tujuan sekolah adalah menjadikan setiap muridnya lulus sebagai siswa yang berkarakter, yang siap untuk terus belajar di lingkungan masyarakat pastinya. Dan yang ketiga yaitu dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Nah, menurut Bill Dougherty pada tahun 2009, asal-usul manusia adalah salah satu pertanyaan yang mendalam yang dihadapi dalam agama, filsafat, dan penelitian ilmiah. Di dalam energi spiritual itu terkandung dimensi spiritual itu sendiri, intelektual, dan psikomaterial. Dimensi itulah yang membuat manusia menjadi bernilai tanpa harus mengabaikan dimensi fisiknya. Nah, dimensi fisiknya itu sudah saya jelaskan seperti yang di awal tadi ya. Nah, sesuai dengan kepentingannya menjadi alat bagi peserta didik untuk belajar, mengingat fakta, menghitung persamaan, merencanakan kegiatan, dan sebagainya. Dimensi ini
motivasi melalui layanan pendidikan. Suatu hal yang tidak kalah penting dalam dimensi spiritual adalah kesadaran. Nah, kesadaran peserta didik ini berhubungan dengan dunia mereka sendiri. Jadi dunia mereka sendiri itu kayak ya pengalaman mungkin ya pengalaman yang mereka hadapi sendiri sih. Sementara kemampuan berpikir merupakan alat membuat keputusan. Oke, yang terakhir yaitu asumsi-asumsi peserta didik. Kajian mengenai perkembangan peserta didik yang dikenal dalam literatur pendidikan dan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi atau perkembangan anak dalam literatur psikologi. Bukan sekedar mendeskripsikan karakteristiknya sesuai dengan periode usia. Nah, berkaitan dengan ini itu ada 3 aliran berpikir, yaitu yang pertama ketika dilahirkan anak manusia kemudian menjadi peserta didik di bangku sekolah itu sudah memiliki bawaan tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Nah, bawaan tersendiri itu bawaan apa sih? Bawaan dari orang tua kita sendiri. Nah, pastinya setiap orang tua itu pasti berbeda-beda. Jadi, setiap anak pastinya juga berbeda-beda. Jadi, kita pas waktu kita dilahirkan, kita sudah sudah memiliki bawaan kita sendiri dari orang tua kita. Nah, pemikiran ini itu dianut oleh aliran nativisme atau naturalis. Nah, nativisme itu dari kata nativus yaitu kelahiran, dan sedangkan naturalis ini dari kata alam. Oke, yang kedua yaitu perkembangan anak atau peserta didik merupakan fenomena buatan, karenanya proses perkembangan mereka harus dioptimalkan. Pemikiran ini dianut oleh aliran empirisme. Nah, empirisme ini tuh dari kata empir yaitu pengalaman. Nah, jadi itu pengalaman dari mereka yang mereka alami sendiri. Jadi bukan dari orang lain, bukan dari orang tua. Jadi dari pengalaman mereka sendiri. Nah, itu bisa dikatakan juga aliran empirisme. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu perkembangan anak merupakan fungsi dari interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Pemikiran ini dianut oleh aliran konvergensi. Nah, konvergensi ini dari kata konvergatif, yaitu penyatuan atau kerjasama dua sisi untuk menciptakan hasil yang optimal. Nah, jadi itu kayak faktor bawaan mereka dari lahir, dari orang tua mereka, dan digabungkan dengan faktor lingkungan. Nah, jadi itu bisa mencapai perkembangan di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih. Sekian dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Terima kasih.